Baik, Ayah Bunda, mungkin dimulakan saja ya, sambil menunggu yang lain masuk dengan sendirinya. Kita mulakan saja ya Bunda ya, karena memang waktu juga terbatas. Mungkin Ayah Bunda ada keperluan lain, jadi memang harus segera dimulai begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama ayah bunda semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang telah hadir di parenting class kali ini. Pembahasannya adalah tentang evaluasi KBM di bulan Januari kemarin. Jadi kita sudah, anak-anak itu sudah belajar sekitar 3 pekan ayah bunda ya. Jadi dari tanggal efektif itu tanggal 11 Januari. Jadi kalau dengan sampai hari ini berarti sekitar 3 pekan anak-anak sudah efektif belajar begitu. Baik ayah bunda, mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya mulakan saja materinya. Saya akan share screen dulu ayah bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya, insya Allah pada parenting kali ini, parenting class kali ini, akan menyampaikan dari kami, dari SMP Juara Baru, dari sekolah, akan menyampaikan tentang KBM yang sudah kita lakukan selama ini di semester 2. Ya, kita awali dengan salah satu hadis dari Rasulullah, bahwa man sarqa thariqan yaltamisu fihi ilman sanallahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi pendidikan ini adalah salah satu yang kita ketahui ya, salah satu investasi jangka panjang kita gitu ya sebagai orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya untuk anaknya gitu ya investasinya, tapi juga sebagai orang tua. Tentu dengan pendidikan insya Allah di dunia insya Allah akan lebih baik, dan di akhirat tentunya yang diharapkan oleh kita sebagai orang tua akan menjadi salah satu amal jariah kita di akhirat nanti, yaitu doa dari anak yang soleh begitu. Jadi niat kami begitu ya, niat sekolah. Jadi menuntut ilmu itu menjadikan anak yang soleh gitu ya. Sekolah itu bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga ingin anak-anak kita itu ada anak yang soleh gitu. Biar jadi apa? Biar jadi investasi bagi orang tuanya begitu. Bukan hanya investasi di dunia, tapi juga investasi di akhirat. Itu yang paling penting. Jadi salah satu amal jariah kita adalah anak yang soleh yang mendoakan kita sebagai orang tuanya. Baik, ayah bunda dilanjut. Nah, ini adalah evaluasi tentang pembelajaran di semester 2. Yang pertama, seperti yang pernah di awal semester kita sampaikan, bahwa pola pembelajaran di SMP Juara Bandung di semester 2 adalah blended learning begitu ya. Jadi blended learning itu ini adalah definisinya ya, tapi kalau diterangkannya mah, jadi ada daring, ada luring begitu. Jadi, nah yang dimaksud dengan daring di sini adalah dia tatap muka langsung melalui daring, dalam daring gitu ya. Bisa Zoom, bisa Google Meet dan yang lainnya begitu ya. Itu makna daring di SMP Juara Bandung. Nah, untuk luringnya, makna luring itu bukan berarti dia offline, bukan ya. Tapi makna luring yang kita gunakan di SMP Juara Bandung adalah anak-anak kegiatannya itu dia mandiri gitu. Jadi semua informasi, semua kegiatan KBM yang luring itu ada di web e-learning kita begitu. Jadi anak-anak tetap ketika luring tetap online begitu, tetap menggunakan internet. Hanya saja tidak harus langsung bertatap muka dengan guru yang bersangkutan. Jadi tadi yang daring mah kita ketemu langsung via Zoom gitu ya, yang kita gunakan di SMP Juara, aplikasinya via Zoom itu daring. Nah, yang luringnya kegiatan, tugas-tugas atau apapun di luring itu ada di web e-learning. Jadi anak sebenarnya bisa membuka lebih fleksibel gitu ya. Tidak harus ketika di jam luring gitu. Kalau untuk luringnya bisa fleksibel, bisa setelah zuhur gitu ya. Bisa jam berapapun gitu ya, masih bisa dibuka, masih bisa diikuti begitu untuk luringnya. Tapi daringnya mah sesuai jamnya begitu, karena dia terbatas oleh aplikasi yang harus bertatap muka langsung. Nah, itulah blended learning yang digunakan di SMP Juara Bandung. Jadi ada daring, ada luring.
dengan pengertian yang tadi ya, bukan pengertian umumnya. Kalau umumnya itu luring itu offline begitu. Nah, ini mah luring itu dia tetap butuh internet tapi bisa dilihat lebih fleksibel begitu melalui web e-learning SMP Juara Bandung. Nah, kemudian ini pola blended learning kita ada daring, ada luring, ada praktik begitu. Nah, daring itu dia murid-murid anak-anak itu bertatap muka ya. Mungkin sekitar 1 sampai 3 jam pelajaran begitu ya. Jadi dari jam 7.30 itu untuk TTQ sampai 8.15 ya. Jadi mungkin TTQ itu ada yang pakai Zoom gitu ya, ada yang voice note, ada yang telepon, beda-beda kalau TTQ begitu. Tapi kalau KBM akademik itu semuanya menggunakan Zoom. Jadi daring itu hingga pukul 8.15. Setelah itu dilanjutkan luring. Nah, ini tadi luring itu lebih fleksibel. Bisa dibuka dari mulai pukul 11, bisa juga dari pagi begitu ya. Bisa juga nanti sore, bisa juga malam, itu luring. Nah, untuk praktik ini ada proyek gitu ya. Praktik itu jadi tiap 2 pekan anak-anak itu yang selama ini ya 2 pekan itu ada proyek. Kemarin di kelas 8 itu proyeknya adalah membuat masker gitu. Jadi membuat masker bukan masker wajah untuk kecantikan ayah bunda ya, bukan. Tapi masker untuk hidung dan mulut gitu ya. Kemarin itu proyeknya. Berkelompok, tidak individu, berkelompok. Itu untuk proyeknya, untuk proyek yang sebelumnya. Nah, proyek ke depan belum ditentukan lagi. Insya Allah nanti mudah-mudahan di hari Senin, pekan depan sudah ada kegiatan proyek yang akan dilakukan oleh kelas 8. Gitu ayah bunda semuanya. Nah, proyek ini dikerjakannya ya bisa tiap hari sebenarnya ya, dikerjakan bisa tiap hari setelah zuhur gitu ya. Tapi juga nanti lebih fokus di hari Sabtu begitu. Jadi kenapa di hari Sabtu? Jadi seolah kita itu belajar Senin sampai Sabtu karena jam KBM kita itu ditarik kalau dulu mah sampai jam 2 begitu ya. Nah, sekarang mah hanya sampai 8.15. Nah, sisanya itu luring jadi lebih fleksibel. Jadi kenapa di hari Sabtu juga dijadwalkan anak-anak itu mengerjakan kegiatan sekolah, yaitu bentuknya praktik begitu. Jadi yang tadinya jam itu setelah zuhur ada, sekarang mah tidak ada, dipindah ke hari Sabtu untuk mengerjakan proyek begitu. Nah, ini adalah salah satu jadwal KBM di kelas 8. Ya, ini ada kelas 8 AK, kelas 8 IKI digabung. Nah, kelas 8 AK ini jadwalnya begitu ya. Jadi di hari Senin kelas 8 kelas 8 IKI di hari Senin itu hanya 1 mapel di samping TTQ ya, karena TTQ tiap hari hanya ada BK begitu, kemudian disambung dengan luringnya. Di hari Selasa itu ada 2 mapel, di hari Rabu juga ada 2 mapel, di hari Kamis ada 2 mapel, di hari Jumat juga ada 2 mapel. Untuk daringnya itu untuk kelas IKI. Di samping TTQ dan ada luring. Begitu, ini jadwalnya. Nah, jadwal ini bisa dilihat di web e-learning kita. Jadi, kalau ayah bunda ingin tahu jadwal hari ini apa, maka nanti bisa dilihat di web e-learning. Nanti di hari Sabtu ini ada proyek begitu. Kemudian, nah ini proses daringnya. Jadi dari Senin sampai Jumat, itu dari pukul 7.30 sampai 10.15 itu daring. Ya. Tapi yang harus Zoom-nya mah dari 8:30 ayah bunda yang harus Zoom-nya. Kalau yang 8:30 sampai 8:30, yang TTQ itu mungkin tiap guru berbeda-beda. Ada yang pakai Zoom, gitu ya. Ada yang video call pakai WA, gitu ya. Ada yang voice call saja pakai WA. Ada yang voice note, gitu. Hanya kirim rekaman, misal hafalan atau bacaan, begitu. Jadi tiap guru berbeda-beda, tergantung kelasnya masing-masing, kondisinya, begitu. Kalau saya misal mengajar di kelas 7, yang masih dasar gitu ya, masih takmili, artinya dia istilahnya masih ikro lagi gitu. Jadi memang harus pakai Zoom gitu, biar langsung ketika ada kesalahan langsung dikoreksi begitu. Karena emang jumlah siswanya juga bisa gitu, masih bisa untuk pakai Zoom. Mungkin di kelompok lain tidak pakai Zoom, tidak menggunakan hanya telepon biasa begitu, voice call. Jadi memang tergantung gurunya kalau untuk TTQ. Tapi untuk KBM itu pakai Zoom semuanya. Begitu. Nah, ketika KBM videonya harus dibuka. Nah, ini memang masih belum semuanya anak itu membuka video ya. Jadi ketika padahal silakan dibuka semuanya gitu ya. Di awal-awal dibuka gitu ya. Tapi ketika guru sudah share screen kan nggak kelihatan tuh ya, tutup semuanya lagi. Nah, gitu. Tapi memang kalau bagi saya pribadi sih tidak begitu mempermasalahkan ya. Yang penting nanti ketika dipanggil gitu ya, dipanggil misal namanya Asda, misal gitu ya.
langsung menyahut ya Pak begitu. Yang penting itu gitu. Jadi kalaupun videonya ditutup juga, kalau saya pribadi ya di matematika tidak begitu mempermasalahkan, karena mungkin dengan menutup video itu dia lebih memperlancar zoom-nya begitu Ayah Bunda. Jadi memang terkadang ketika kita buka video berat di zoom-nya, tapi ketika ditutup lebih ringan. Jadi silakan saja itu mah kalau saya pribadi ya di matematika, tapi mungkin di pelajaran yang lain yang harus terlihat gitu wajahnya itu diperlukan. Mungkin ketika diminta dibuka sama gurunya begitu. Gitu ya Bunda untuk daring. Nah untuk daring itu perhitungan kehadiran. Jadi kan tadi ya satu hari itu ada 2 mapel misal. Nah itu tuh harus hadir dua-duanya ya Bunda. Jadi kalau salah satu mapel tidak hadir, maka dianggap tidak hadir di hari itu Ayah Bunda. Jadi misal di hari, contoh sebentar, saya mundur dulu. Contoh di hari Selasa ini IKI itu ada 2 pelajaran, PKN dan IPA. Nah di PKN anak itu masuk gitu ya ikutan Zoom. Tapi pas ketika IPA anak tidak ikut, tidak hadir di Zoom-nya. Nah, maka ketika hari Selasa itu, anak tersebut dianggap tidak hadir. Begitu Ayah Bunda, ketentuan dari kami-nya. Seperti yang sudah kami sampaikan ketika awal-awal semester. Begitu ke anak-anak. Jadi, harus 2 mapel. Kalau di hari itu ada 2 mapel. Jadi, harus hadir keduanya. Nah, kalau tidak hadir, gitu ya. Kalau tidak hadir, entah itu karena kendala di jaringan internet, begitu ya. Kemudian di gawainya begitu ya, maka harus segera konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Jadi bukan hanya ke wali kelas konfirmasinya, tapi juga ke guru yang bersangkutan. Agar apa? Agar nanti sama guru itu dianggap hadir begitu. Jadi misal tadi kalau PKN hadir, di IPA tidak hadir, tapi di IPA itu konfirmasi, kenapa tidak hadirnya, maka di IPA juga dianggap hadir. Maka di hari itu hadir semuanya begitu. Tapi kalau tidak konfirmasi, nah, bisa saja dianggap alfa. Nanti ketika satu mapel dianggap alfa, maka di hari itu dianggap alfa begitu. Nah, kemudian untuk ketidakhadiran juga mungkin ada alasan-alasan tertentu yang ini tidak bisa maksudnya tidak bisa dianggap izin gitu ya. Contoh misal kelupaan gitu ya, lupa belajar gitu ya, kemudian ketiduran. Nah, itu meskipun bilang, "Pak, maaf, tadi nggak ikutan belajar karena ketiduran," begitu. Nah, itu tetap dianggap alfa sama gurunya. Jadi bukan izin, begitu Ayah Bunda ya. Tapi kalau, Pak maaf tadi nggak ikut karena sinyalnya jelek, karena mati lampu, misal gawainya nge-lag, nge-hang gitu ya. Nah itu izin, dianggap hadir begitu. Tapi kalau tadi alasannya lupa begitu ya, kemudian ketiduran, kemudian jalan-jalan misal begitu ya. Nah itu dianggap tidak hadir Ayah Bunda. Jadi mohon maaf ketika nanti di kehadiran gitu ya. Jadi ada alfa begitu meskipun sudah konfirmasi, tapi tadi karena dengan alasan yang ya ini mah harusnya tidak terjadi gitu. Begitu. Maka dianggap tidak hadir. Begitu ya Bunda untuk kehadirannya. Kemudian untuk TTQ. Nah, untuk TTQ itu tiap hari Ayah Bunda ya. Jadi Senin sampai Jumat itu ada TTQ. Kalau Senin sampai Rabu sampai setengah 9. Kalau Kamis dan Jumatnya sampai jam 8 untuk TTQ-nya. Sama TTQ juga ya, dianggap kehadiran. Jadi kalau 3 kali TTQ itu tidak hadir, maka ada surat teguran. Mungkin Ayah Bunda, di antara Ayah Bunda ada yang mendapatkan teguran anaknya begitu ya, karena dianggap 3 kali tidak mengikuti TTQ begitu. Jadi mungkin di antara Ayah Bunda ada yang mendapatkan surat teguran untuk anaknya ya. Nah, kehadiran itu misalnya itu bukan hanya ketika ditelepon menjawab gitu ya, tapi misal kalau dia tahfidz, dia menyetorkan hafalannya. Kalau dia takmili, dia menyetorkan bacaannya gitu ya. Kalau dia tadarus dia juga sama menyetorkan bacaannya. Itu yang dianggap hadir gitu. Tapi kalau ketika ditelepon gitu ya, misalnya Assalamualaikum, anak jawab Waalaikumsalam. Silahkan baca, misal lagi takmili ya, baca sekarang halaman 15 ya. Belum siap Pak. Nah itu dianggap nggak hadir TTQ-nya begitu. Karena dia tidak sempat untuk melakukan KBM TTQ begitu. Nah yang dianggap hadir itu ketika ditelepon dia membaca gitu ketika diminta bacaan misal. Atau kalau tahfidz dia mengirimkan hafalannya begitu. Itu dianggap hadir untuk TTQ. Nah selama daring juga nih Ayah Bunda ya, mohon memastikan
putra-putrinya mempunyai buku catatan ayah bunda. Karena kemarin ditemukan ada beberapa anak yang bukan beberapa ya, ada anak yang dia tidak mencatat di buku tulis gitu. Mencatatnya itu dia di HP, di note HP, di note laptopnya begitu ya. Nah itu jangan seperti itu ayah bunda ya. Jadi tetap saja, jadi proses mencatat itu, mencatat materi seperti KBM offline gitu ya, di buku tulis. Karena kemarin saya menemukan ada anak yang tadi mencatatnya itu di laptop gitu. Nah itu kan khawatir nggak kebaca ya, susah. Kalau udah buka laptop mah bukan mencari catatan begitu ya, mencarinya yang lain gitu. Atau kalau sudah buka HP mah bukan melihat catatan, tapi melihat yang lain, melihat WA atau yang lainnya begitu. Nah, diusahakan tetap pakai buku tulis begitu ayah bunda semuanya. Untuk juga melatih apa namanya keterampilan motorik halus ya menulis itu ya. Karena sekarang itu terlihat banyak anak-anak yang tulisannya itu kurang terlatih karena jarang menulis gitu ya. Jarang menulis langsung pakai tangan. Kebanyakannya ngetik begitu ya. Jadi tulisan tangannya itu tidak terlatih. Nah, itu salah satu manfaat ketika perlu nulis tangan langsung begitu. Nah, kemudian untuk proses luring, ayah bunda, jadi luringnya itu dari setengah 11 sampai 11.40 untuk tiap harinya. Nah, untuk kegiatan luringnya, ayah bunda bisa lihat di web e-learning SMP Juara Bandung SCH-ID. Untuk link ini ada di grup, ada di deskripsi grup Ortu ayah bunda. Jadi silakan nanti setelah ini bisa dilihat di grup kita ya, di grup orang tua Ibnu Qayyim. Di deskripsinya itu ada link untuk ke e-learningnya. Nah, di situ kegiatan-kegiatannya dari semua mapel gitu ya ada di situ. Nah, ketika pada jam luring ini, jadi siswa mandiri tadi, jadi tidak langsung berinteraksi dengan guru secara langsung. Tapi bisa saja chat WA gitu untuk nanya gitu ya, bisa saja begitu. Tapi secara tatap muka langsung tidak begitu. Jadi itu luringnya. Tetap menggunakan internet, tapi tidak langsung tatap muka dengan guru. Nah, itu yang dimaksud dengan makna luring di SMP Juara Bandung untuk saat ini. Nah, kemudian untuk proyek, jadi proyek itu meskipun di sini berlangsungnya pada setiap hari Sabtu, begitu ya Bunda ya. Tapi di Sabtu itu maksudnya dia karena kan tidak ada KBM Sabtu itu ya, jadi bisa lebih fokus. Tapi proyek itu bisa dikerjakan tiap hari sebenarnya. Jadi kalau sudah ada ini kegiatannya sudah bisa dicicil di tiap harinya begitu. Tapi diusahakan selama 2 pekan di hari Sabtu itu sudah tuntas gitu untuk proyeknya begitu. Untuk TTQ-nya, ayah bunda, jadi bagi yang masih takmili gitu ya, mungkin di kelas 8 tidak ada ya. Saya belum tahu nih ada masih ada atau tidak, saya belum dapatkan informasi apa namanya update infonya. Jadi kalau masih takmili pastikan anak-anak sudah punya bukunya ayah bunda semuanya. Jadi sudah punya bukunya pastikan itu kalau masih takmili. Kalau belum punya mangga bisa mengambil ke sekolah ayah bunda. Jadi kalau belum punya buku takmilinya silakan untuk segera untuk mengambil agar kegiatan TTQ-nya efektif begitu. Jadi ketika saya ngajar misalnya di kelas 7 itu takmilnya ada anak yang belum punya buku. Caranya difoto kan tidak kurang efektif ya. Artinya tidak bisa dibaca selain di waktu TTQ begitu. Nah, ini ya Bunda untuk tadi nih untuk variasi pembelajaran TTQ bisa voice note ya, rekaman, bisa video call, voice call, Google Meet atau Zoom atau yang lainnya. Jadi tergantung kelompoknya, tergantung gurunya masing-masing. Nah, ini juga di TTQ ini ada target sebenarnya untuk anak-anak gitu yaitu tilawah mandiri sebanyak 10 halaman per hari. Jadi diusahakan anak-anak itu terutama yang sudah Quran ya, itu bisa apa namanya tilawah 10 halaman per harinya dan nanti diisikan di gerak ayah bunda ya. Untuk yang tahfidz itu kirim hafalan itu sebanyak 5 baris per harinya begitu. Nah, untuk capaian TTQ ya, untuk target TTQ untuk kelas 8 ya. Di semester 2 ini diharapkan sudah sampai surat At-Taghabun gitu ya. Ayah bunda ini kalau salah At-Taghabun itu di juz 28 pertengahannya. Jadi kelas 7 itu sampai An-Naba juz 30, kelas 7 sampai An-Naba juz 30, kelas 8 di semester 2 akhir itu sampai At-Taghabun ya, pertengahan juz 28,
Nanti di kelas 9 sudah sampai Al-Mujadalah. Jadi juz 28 beres, kemudian semester 2-nya dia hanya tinggal murojaah saja. Untuk yang kemarin yang saya sampaikan ya ada karantina itu, belum ada info lanjutan ayah bunda ya. Jadi yang akhwat, ikhwan, putra-putri ya bisa mengikuti karantina nanti ketika ada seleksi ya. Cuman sampai saat ini belum ada apa namanya info akan mengadakan karantina ya, karena sebelumnya sudah gitu. Jadi ditunggu saja ayah bunda, jika ada info nanti insya Allah akan saya segera sampaikan ke ayah bunda semuanya. Kemudian bagaimana yang sebelumnya pernah gitu, pernah ikut gitu ya, pernah ikut karantina, bisa juga. Jadi ketika nanti ada seleksi karantina Quran gitu ya, yang sebelumnya pernah ikut masih bisa memungkinkan untuk ikut ya. Ahwat bisa, ikhwan juga bisa. Kemudian untuk program ekskul, nah ini ekskul itu berarti setelah zuhur ayah bunda ya. Jadi setelah zuhur itu ada kegiatan untuk anak-anak sebenarnya. Di hari Senin itu ada pembinaan karakter ayah bunda ya. Jadi di hari Senin ada pembinaan karakter itu dari jam 1 sampai jam 2 begitu. Nanti memohon juga memastikan anak-anaknya, putra-putrinya. Jadi jam 1 jam 2 itu ada kegiatan pembinaan karakter begitu ya. Kemungkinan sama ya. Kalau PK ini kemungkinan dia menggunakan Zoom atau Google Meet begitu. Karena kan butuh interaksi langsung begitu ayah bunda. Kemudian di hari Selasa ini ada life skill begitu ya, ada life skill. Life skill itu contohnya tadi waktu sebelumnya itu ya, yang masak nasi, masak telur. Nah, itu salah satu life skill kita. Life skill program life skill kita. Begitu. Kemudian di hari Rabu ada LTIP, jadi keterampilan berbahasa Inggris ya, program untuk mengasah keterampilan bahasa Inggris. Jadi Senin pembinaan karakter, Selasa life skill, Rabu LTIP. Di hari Kamis ada literasi gitu ya, ada literasi membaca, menulis gitu ya, dan update blog masing-masing gitu ya. Anak-anak itu harusnya punya blog gitu ayah bunda ya. Jadi silakan ayah bunda bisa menanyakan ke putra-putrinya, mau lihat dong blognya begitu ya. Di hari Kamis, kemudian di hari Jumat ada run, jadi raise your talent gitu. Jadi di sini ada, jadi run itu pengelompokan minat ya, sama minat bakat begitu. Jadi ada yang minatnya ke tahfidz, ada yang storytelling, ada yang sains, ada yang menulis, begitu di hari Jumat. Jadi kegiatannya dari jam 1 ayah bunda, jadi dari jam 1 sampai jam 2 begitu. Jadi tadi hari Senin adalah PK ya, PK pembinaan karakter, Selasa life skill, kemudian Rabu LTIP bahasa Inggris, Kamis literasi, dan hari Jumat run untuk apa namanya minat dan bakat lah ya, ini seperti itu. Nah, kemudian ini evaluasi di bulan Januari 2021. Di bulan Januari, Bunda ya. Nah, untuk TTQ, di kelas 8 Ibnu Qayyim itu ada beberapa anak yang mendapatkan surat teguran. Karena tidak hadir TTQ sebanyak 3 kali, begitu ya, Bunda ya. Jadi, nanti mah mungkin ketika tidak bisa ikut TTQ, segera sampaikan ke guru TTQ-nya masing-masing, Bunda. Kenapanya, begitu ya. Nanti mungkin bisa kalau ketika tidak bisa ditelepon, tidak bisa pakai Zoom, bisa juga nanti mungkin pakai voice note rekaman begitu. Jadi itu untuk TTQ-nya. Jadi di kelas 8 Ibnu Qayyim ada beberapa anak yang mendapatkan surat teguran TTQ ini begitu ayah bunda semuanya. Kemudian untuk kehadiran KBM kelas 8 Ibnu Qayyim, alhamdulillah untuk KBM di bulan Januari itu sekitar 92% anak-anak. Jadi memang ada, tapi 92% itu tidak segitu ya. Ada anak yang di bawah 70% kehadirannya. Tadi kehadiran itu kan bukan satu hari itu tidak hadir semuanya, tapi bisa juga karena salah satu mapel di hari itu tidak hadir begitu. Nah, nanti insya Allah untuk kehadiran saya akan japrikan ke ayah bunda semuanya ya, secara wapri satu-satu. Misal Azdah berapa gitu ya, Oi berapa, Azita berapa, Indri berapa, dan semuanya begitu ya. Jadi akan saya japrikan satu-satu, saya tidak tampilkan di sini gitu ya. Karena mungkin itu privasi anak-anak gitu ya. Jadi tapi secara rata-rata kelas 8 itu 92%. Alhamdulillah ya Bunda dengan proses BDR seperti ini gitu ya, yang harus nge-zoom gitu ya. Maka kehadiran itu misal kalau saya di matematika itu yang tidak hadir itu biasanya di matematika itu sekitar 2 atau 3 orang gitu. Itu karena
biasanya kendala di jaringan, ya, masih kendala di jaringan kebanyakan. Jadi bukan karena tidak izin gitu ya, tapi karena jaringan biasanya susah masuk gitu ya, jaringannya kurang bagus begitu, kemudian gawainya handphonenya nge-lag gitu ya, laptopnya misal tidak bisa digunakan. Jadi kendalanya di sana. Jadi ada beberapa anak yang kehadirannya tidak 100% itu kemungkinan karena tadi masalah sinyal, masalah di HP-nya, kemudian masalah di perangkat yang lainnya begitu Ayah Bunda. Nah, mungkin untuk yang sinyal-sinyal ini gitu ya, terutama yang sinyal ya, ketika di dalam rumah itu sinyalnya kurang bagus, mohon memastikan ke putra-putrinya gitu untuk mencari sinyal yang bagus gitu ya, entah itu keluar rumah gitu ya. Kalau misal lantainya 2 lantai rumahnya, di lantai 2 begitu, diusahakan begitu ya. Jadi jangan sampai di kamar, karena di kamar kan sinyal susah mungkinnya, karena di kamar tersembunyi, maka diminta keluar gitu ya untuk mencari sinyal begitu. Itu untuk KBM alhamdulillah 92%, sangat baik begitu ya. Kemudian nanti untuk yang ketuntasan tugas Ayah Bunda, ya untuk ketuntasan tugas, putra-putri Ayah Bunda ini tugasnya sudah semuanya belum gitu, atau adakah tugas yang belum? Ayah Bunda bisa lihat di web ini, web e-learning, SMP Jora Bandung, .sh.id ya. Tadi linknya ada di deskripsi grup orang tua di grup ini. Kemudian klik yang menu kurikulum Ayah Bunda. Nanti di kurikulum, kemudian pilih kelasnya. Pilih kelas 8 nanti ya, pilih kelas 8. Nanti di sana ada rekapan tugas-tugas apa saja yang sudah dan tugas-tugas apa saja yang belum. Kemudian untuk pengisian gerak, kalau di kelas Ibnu Qayyim, ini belum mencapai 100% Ayah Bunda semuanya ya. Jadi ini secara umum ya, secara rata-rata kelas. Jadi ada yang 100%, ada yang tidak begitu. Maka ketika di rata-ratakan, Ibnu Qayyim itu di sekitar 60% untuk yang mengisi geraknya begitu. Jadi memang ada beberapa anak yang tidak mengisi gerak sama sekali, ada begitu ya. Padahal sudah diingatkan, ada juga yang sekitar 20%, 30% gitu ya. Nah, itu mungkin kami mohon bantuan kepada ayah bunda semuanya untuk juga mengingatkan, menanyakan ke putra-putrinya. Insya Allah untuk dari saya sendiri suka mengingatkan gitu ya. Jangan lupa isi geraknya begitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah mengerjakan gerak begitu ya. Mengerjakan yang digerak. Sholatnya gitu kan. Ada beberapa anak yang sholatnya memang full gitu ya. Tidak pernah ketinggalan. Tapi kok kenapa di sini sholatnya misal 60%? Nah itu berarti dari pengisiannya saja. Jadi sholatnya mah dikerjakan, tapi tidak melaporkan. Jadi seolah-olah begitu ya. Seolah-olah jadi tidak sholat. Seolah-olah. Padahal mah sholat begitu. Ini ya Bunda, mungkin yang masih kecil-kecil, qiyamul lail ya, dan saum sunnah. Ya wajar ya. Karena saum sunnah itu kan sepekan berarti sebulan itu 8 ya, sepekan cuma 2. Jadi pasti kecil ininya. Ya, ininya pasti kecil gitu karena sepekan itu 2 ya, Senin Kamis aja begitu. Kalau itu berarti kan udah 100% tuh kalau ngisi 8 aja sebulan itu udah 100% sebenarnya. Begitu. Dan qiyamul lail ini ya, di qiyamul lail. Kemudian dibangun subuh juga nih masih ada banyak anak yang karena 30% gitu ya, dibangun subuhnya tidak bisa bangun sebelum subuh gitu ya. Jadi memang perlu kita tingkatkan lagi begitu ya. Terutama sih dari tidurnya ya. Kalau tidurnya jam 11, jam 12 mah susah untuk bangun sebelum subuh gitu ya. Jadi mohon bantuan juga kepada ayah bunda semuanya memastikan putra-putrinya tidur tidak larut gitu ya. Tidur tidak lebih dari jam 10 mungkin ya, atau jam 9 sudah pada tidur semuanya. Agar bisa bangun sebelum sholat subuh. Nah, untuk LTIP ini kalau 8 kelas IKI itu sekitar 25 anak yang sudah mengikuti. Jadi ada sekitar 4 anak lagi yang belum mengikuti ya gitu. Ini adalah daftar namanya. Kalau nama putra-putri ayah bunda semuanya tidak ada di sini, maka perlu ditanyakan ya, kenapa belum mengikuti LTIP gitu. Jadi kalau ini mah kenapa saya tampilkan karena tidak ada nilai begitu ya. Jadi ayah bunda bisa melihat, oh anak saya belum ada di sana, berarti belum mengikuti kegiatan LTIP. Oh anak saya sudah ada di sana, berarti mengikuti LTIP. Nah LTIP ini dia di perjenjang ya, ada silver, ada gold gitu ya, ada bronze gitu. Nanti ayah bunda bisa tanyakan tuh ke putra-putrinya, kalau putra-putri ayah bunda masuk ke mana gitu ya, apakah gold, apakah silver, ataukah
bronze ataukah baru gitu ya, perlu ditanyakan lagi. Jadi masih ada 4 anak yang belum mengikuti kegiatan LTIP. LTIP tadi di hari Rabu Ayah Bunda ya, di hari Rabu itu dari jam 1 sampai jam 4, dari jam 1 sampai jam 2. Kemudian untuk kebijakan sekolah gitu ya, tentang surat peringatan Ayah Bunda ya. Kebijakannya adalah begini Ayah Bunda. Jadi kalau ada 3 kali kelalaian gitu ya, misal 3 kali tidak ikut TTQ gitu ya, atau 3 kali tidak mengikuti KBM, maka ada surat teguran. Nah, kemudian dari surat teguran kalau masih melakukan kesalahan yang sama anak tersebut, maka ada pemanggilan begitu ke sekolah untuk membicarakannya. Kemudian jika sudah melakukan pemanggilan dan juga masih ada terjadi pelanggaran, maka ada surat peringatan kepada anak tersebut Ayah Bunda semuanya. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi dari surat teguran dulu, kemudian dipanggil. Jadi tapi tidak beruntun ya. Surat teguran pertama misalnya karena kemudian ketika sudah dikasih surat teguran masih juga melakukan kesalahan, maka mungkin ada surat teguran kedua gitu. Kalau masih ada surat teguran ketiga, kalau masih juga dilakukan baru dipanggil gitu ya anaknya ke sekolah. Kalau juga masih baru ada surat peringatan. Begitu Ayah Bunda urutannya begitu. Itu saja mungkin Ayah Bunda yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk info-info, untuk data-data tadi untuk gerak, saya sudah kirimkan Wapri Ayah Bunda semuanya. Jadi bisa dilihat progres pengisian gerak putra-putri Ayah Bunda semuanya seperti apa. Kemudian untuk presensi kehadiran KBM, insya Allah setelah ini akan saya kirimkan ya secara Wapri Ayah Bunda semuanya. Jadi anak Ayah Bunda semuanya berapa persen nih kehadiran di bulan Januari kemarin begitu. Itu saja Ayah Bunda semuanya yang bisa disampaikan untuk kali ini. Mangga jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ada saran atau ada kritik, mangga bisa disampaikan Ayah Bunda. Dari saya dicukupkan dahulu. Enggak Ayah Bunda ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, mungkin untuk evaluasi anak-anak, terutama dalam proses pelajaran yang luring ya, di atas jam 1 itu, memang harus tetap ada anjuran-anjuran secara terus-menerus ya kepada anak-anak. Memang di jam-jam itu juga kadang-kadang anak-anak suka yang bilang capek lah dan sebagainya. Kemudian pas Zoom ya Pak, itu mungkin perlu ada semacam aturan yang memang dari sekolah supaya memang contoh misalnya seperti videonya dibuka dan sebagainya itu supaya anak-anak juga terus diingatkan gitu pentingnya apa sih bertatap muka dan sebagainya gitu secara Zoom gitu ya supaya ada fokus gitu ya untuk mendengarkan dan sebagainya terutama di pembelajaran yang memang dibutuhkan untuk memang melihat secara langsung. Meskipun toh juga memang ada anak yang memang malu dan lain sebagainya gitu ya. Di kamera terus-menerus misalnya gitu. Jadi seperti anak saya juga gitu ya. Mungkin itu. Kemudian dari sisi TTQ ya Pak ya. TTQ itu insya Allah setiap hari tentunya kita orang tua terus ya memotivasi anak untuk terus menambah hafalannya, tilawahnya juga selalu bersama-sama gitu ya di waktu ada maghrib dan sebagainya ya. Dan cuma kadang-kadang itu ketika kita tidak ada agenda yang lain gitu ya, tidak terpantau akhirnya ya kadang lupa gitu. Ini mungkin perlu memang saling mengingatkan juga perlu ya. Kadang bukan tidak dilakukan ya, tapi mungkin pelaporan atau penyampaian pemberitahuan itu kadang yang lupa gitu untuk disampaikan. Ya mungkin itu Pak. Hatur nuhun. Ya. Hatur nuhun Bunda Azdah atas saran dan masukannya. Insyaallah ya, semoga tetap gitu ya mengingatkan di jam luring juga gitu ya.
Jam dulu itu dari 10.15 sampai tadi ya, yang ekskul itu sampai jam 2. Insyaallah semoga kami gitu ya, terutama khususnya saya sebagai wali kelas, mungkin semoga bisa konsisten mengingatkan terus anaknya. Tadi dan yang TTK tadi ya, yaitu tadi Ayah Bunda betul ya, bukannya tidak menghafal gitu ya, bukannya tidak membaca, tapi terkadang ya tadi gitu ya, kadang malu begitu ditelepon teh. Ada anak yang gitu Ayah Bunda, jadi telepon untuk baca teh, dia nggak mau karena malu begitu, maunya voice note terus begitu Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda atas sarannya. Mangga ada yang lain mungkin? Ya, saya kan untuk nambahin, kita Mangga, kan Bunda. saya pribadi biasanya saya pantau sendiri ya, contoh misalnya ketika menghafal, ketika pembenahan bacaan dan sebagainya kan memang saya tangani sendiri ya, kita pantau sendiri setiap habis sholat maghrib gitu. Jadi otomatis ya kita tahu gitu kan dia ada tambahan berapa gitu. Ya cuma gitu Pak, ketika sudah komunikasi gitu kadang, tuh kenapa kemarin nggak pelaporannya katanya nggak nyampe dan sebagainya. Ini ada kendala gini lah ngomong atuh supaya nyampein ke Pak gurunya gitu supaya Iya. tahu bahwa ada kendala dan lain sebagainya gitu. Iya, begitu Bunda. Jadi memang terkadang ada beberapa anak yang tadi ya, jadi ketika ada kendala teh malu untuk menyampaikan kendalanya bisi apa gitu ya. Padahal mah sampaikan saja ya Bunda ya. Begitu. Itulah proses pembelajaran juga. Iya Bunda. Mangga sama-sama. Mangga dari yang lain mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau tadi saran masukannya. Mangga. Kemudian Ayah Bunda tadi setelah ini ada presensi Ayah Bunda ya. Untuk presensinya melalui Google Form nanti ada di grup di grup WA. Jadi nanti silakan setelah ini bisa diisi di sana untuk presensi parenting kali ini. Ya, sudah tadi. Ya, terima kasih. Berarti cukup mungkin ya karena tidak ada lagi yang disampaikan dari Ayah Bunda semuanya. Sebentar. Ini teh ada yang mau masuk, Bu Olivia. Saya panggil Bu Olivia karena Bu Olivia rencananya mau ini Ayah Bunda mau apa namanya? Mau kuliah S2. Bu Olivia itu LSU kita mau kuliah S2 melanjutkan studinya gitu ya di Unisba psikologi, melanjutkan psikologi gitu ya. Jadi bulan ini terakhir beliau di SMP Juara Bandung. Jadi mau pamitan rencananya. Saya panggil dulu orangnya Bunda ya, tunggu. Tunggu Ayah Bunda ya. Boleh mungkin lagi di kelas yang lain. Kena nguriling katanya. Assalamualaikum Olivia. Assalamualaikum. Tunggu bentar ya Pak Taru. Mangga. Belum. Nah, udah masuk itunya. Oh, udah masuk. Oh, mangga silakan Bu Olivia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kelas IKI mantap ya. Cepat sekali Pak Taru. Dan alhamdulillah yang hadirnya juga lumayan ya Pak Taru ya. Nah, banyak iya. yang izin Bu. Banyak yang izin. Oh iya, tadi. soalnya Sabtu ya Iya, masih Sabtu. ada yang beberapa pekerja itu. Betul. Iya. Baiklah, ya
ayah bunda, mungkin ada ayahnya di sini atau Tadi mah terlihat bunda-bunda ada. sekalian. Oh iya, ya, ya tadi saya udah salam ya, jadi lupa. Kang grogi boleh, tenang weh. Jadi lupa karena ngelihat ini, alhamdulillah banyak juga ya yang buka kameranya, jadi ngelihat bunda-bundanya yang cantik-cantik di pagi hari sudah cantik. Iya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayah bunda sekalian, di sini saya ingin memperkenalkan LSU baru yang insya Allah akan menggantikan saya. Nah mungkin nggak usah lama-lama ya Pak Taru, langsung saja silakan Bu Desi untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ayah semuanya. Sebelumnya salam kenal. Saya Desi Tisnawati yang insya Allah akan menggantikan Bu Olive LSU baru di SMP Juara. Mudah-mudahan saya bisa bekerja sama dengan Ibu Ayah dan juga saya bisa amanah dan bisa melayani ayah bunda dan anak-anak ayah bunda di SMP Juara, insya Allah. Salam kenal semuanya. Ya, saya juga baru melihat Bu Alif. Iya kok hari kemarin belum ini ya, Iya, Pak Taru nggak masuk. WFH kami Jumat. Iya, benar. Ya ini jadi insya Allah secara resminya di bulan Maret akan digantikan oleh Bu Desi. Iya, saya di sini masih sampai akhir Februari. Oh, iya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada ayah bunda yang masih mau konsultasi atau saya ada hutang konsultasi, boleh silakan langsung saja hubungi saya seperti itu. Nah, di sini juga tadi saya sudah memperkenalkan LSU baru. Nah, di sini juga saya ingin pamitan kepada ayah bunda sekalian karena kemungkinan kita bertemu langsung seperti ini lewat Zoom hanya hari ini bulan ini hanya ini saja gitu. Karena nanti untuk parenting umumnya kita seperti biasa lihat di YouTube seperti itu. Jadi di sini saya ingin pamitan kepada ayah bunda sekalian dan memohon maaf bila saya banyak salah dan banyak kekurangan dan belum maksimal dalam melayani ayah bunda sekalian. Sami-sami Bu Alif, maaf lahir batin juga. Iya, mohon maaf dan terima kasih kepada ayah bunda yang mau mempercayakan anak-anak ayah bunda sekalian dibimbing oleh LSU saya seperti itu. Mungkin segitu aja Pak Taru, karena harus move lagi. Nah, sekali lagi terima kasih ke kelas yang lain. Tadi udah gitu? Masuk kelas Mister, tapi kelas Mister, biasa kan Mister mah asik teing menjelaskannya, jadi langsung aja ke kelas Iki dulu. Ya, sekali lagi terima kasih ayah bunda dan mohon maaf bila ada salah-salah dari saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit ayah bunda semuanya dan Pak Taru ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Alif. Turun Bu Alif, sukses ya S2 nanya. Amin. Assalamualaikum. Izin live ya. Baik, terima kasih tadi Bu Alif sudah menyampaikan memperkenalkan ya LSU baru. Karena memang Bu Alif mau S2 melanjutkan, jadi saya juga baru tahu ya Bu Desi ternyata yang menggantikan. Karena saya mungkin hari Jumat atau hari Kamis ke sekolah, tapi karena saya WFH jadi belum sempat bertemu juga. Baik, ayah bunda semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Sudah pukul 10 dan sepertinya tidak ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalau nanti baru teringat setelah ditutup Zoom-nya, mangga bisa ditanyakan ya secara di grup mangga atau secara wapri juga mangga. Setelah ini mangga ayah bunda kalau mau ingin melihat tadi ya yang web e-learning, linknya ada di deskripsi grup WA. Jadi silakan bisa dilihat, di sana ada kegiatan ya. Ada mapel, ada jadwal, ada tugas-tugas, begitu ya. Di sana semuanya insya Allah ada. Itu saja ayah bunda, kita akhiri saja dengan bacaan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.